Nama saya Blasiswa Juma, saya dari kelas A, semester 5 akan mempresentasikan tugas mengenai dokumen perencanaan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah seleksi dan upaya untuk memelihara dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan yang menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan untuk bangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana, dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat satu bangsa. Ini berarti bahwa bangunan senantiasa beranjak dari satu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai asas dan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Asas sistem perencanaan pembangunan nasional yang pertama meliputi pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan nasional. Dan yang kedua, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. SPPN diselenggarakan berdasarkan asas hukum penyelenggara negara, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Kemudian yang berikut yaitu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional meliputi 5 aspek. Yang pertama, mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara daerah, antara ruang, antara waktu, antara fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tahapan perencanaan dan kelembagaan dalam SPPN. Tahapan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi A, yaitu penyusunan rencana. Dalam tahapan penyusunan rencana dibagi 3, yaitu penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan, yaitu penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir serta pembangunan. Yang kedua, penyusunan RPJM nasional daerah dan RKP atau RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan. Urutan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rencana kerja, musyawarah perencanaan bangunan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang berikut penetapan rencana. Penetapan pembangunan jangka panjang yaitu RPJP nasional dan RPJP daerah. Kemudian penetapan pembangunan jangka menengah yaitu RPJPM nasional ditetapkan dengan peraturan presiden paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik.
Resentra KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian atau lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM nasional. RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Resentra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. Kemudian penetapan bangunan tahunan. Dalam penetapan bangunan tahunan meliputi 2 aspek penting, yaitu RKP ditetapkan dengan peraturan presiden, kemudian RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kemudian yang berikut, yang ke-C, yaitu pengendalian pelaksanaan rencana. Dalam pengendalian pelaksanaan rencana meliputi 2 aspek penting, yaitu pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang berikut, Menteri atau Kepala Daerah Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam tahapan evaluasi pelaksanaan rencana meliputi 3 aspek penting, yaitu pimpinan kementerian atau lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada periode sebelumnya. Kemudian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja pada periode sebelumnya. Kemudian yang terakhir, hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional ataupun daerah untuk periode berikutnya. Yang berikut, kelembagaan sistem perencanaan pembangunan nasional meliputi yaitu Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Presiden dibantu oleh Menteri, pimpinan kementerian atau lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan Gubernur selaku wakil pemerintahan pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Yang keempat yaitu pendekatan proses perencanaan pembangunan dalam SPPN. Ada 4 aspek penting, yaitu pendekatan politik. Dalam pendekatan politik ini, pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi RPJM atau RPJMD. Yang kedua, proses teknokratik. Dalam proses teknokratik, perencanaan dilakukan oleh perencanaan profesional atau lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran atau fungsi dan kompetensi lembaga perencana. Yang ketiga, partisipatif. Perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara lain melalui pelaksanaan musyawarah. Yang terakhir, proses top down dan bottom up. Perencanaan yang aliran prosesnya yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Yang terakhir yaitu ruang lingkup sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam ruang lingkup sistem perencanaan pembangunan dibagi menjadi 2, yaitu nasional dan daerah. Dalam ruang lingkup sistem perencanaan pembangunan nasional meliputi yaitu yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang berikut, rencana strategis kementerian atau lembaga. Kemudian rencana kerja pemerintah. Kemudian yang terakhir, rencana kerja kementerian atau lembaga. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan daerah, yaitu meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategi satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, dan yang terakhir rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan
yang disusun secara terpadu oleh kementerian atau lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan yang pertama, yaitu rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Sedangkan RPJP daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Visi misi merupakan penjabaran dari cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Rencana pembangunan jangka panjang meliputi Menteri menyiapkan rancangan RPJP nasional, kemudian Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJP daerah, kemudian rancangan RPJP nasional dan rancangan RPJP daerah menjadi bahan utama bagi musrenbang. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur penyelenggara negara dengan mengikut sertakan masyarakat. Menteri menyelenggarakan musrenbang jangka panjang nasional, kepala daerah menyelenggarakan musrenbang jangka panjang daerah. Musrenbang jangka panjang adalah nasional dan musrenbang jangka panjang daerah dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Menteri menyusun rancangan akhir RPJP nasional berdasarkan hasil musrenbang jangka panjang nasional. Kepala Bapeda menyusun rancangan RPJP daerah berdasarkan hasil musrenbang jangka panjang daerah. Yang berikut rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM atau rencana 5 tahun terdiri atas rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana pembangunan jangka menengah sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang berkuasa. Agenda pembangunan 5 tahun memuat program-program kebijakan dan peraturan yang diperlukan masing-masing melingkupi dengan ukuran atau hasil yang akan dicapai. Selain itu, secara sektoral terdapat pula rencana strategis atau resentra di masing-masing kementerian atau departemen lembaga pemerintahan non-departemen serta resentra pemerintahan daerah yang merupakan gambaran RPJPM berdasarkan sektor atau bidang pembangunan yang ditangani. RPJPM nasional merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional dan memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayaan dan lintas kewilayaan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RPJPM daerah merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayaan serta dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, resentra kementerian dan lembaga memuat visi misi tujuan strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan resentra satuan kerja perangkat daerah atau SKPD memuat visi misi tujuan dan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Rencana pembangunan jangka menengah meliputi yaitu Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas presiden serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian serta
serta secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJM daerah sebagai penjabaran dari visi misi kepala daerah. Pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan resentra KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan pedoman pada rancangan awal RPJM nasional. Kemudian Menteri menyusun rancangan RPJM nasional dengan menggunakan rancangan resentra KL dan berpedoman pada RPJP nasional. Kepala Satuan Kerja atau SKPD berpedoman pada pokok fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah. Kepala Bapeda menyusun rancangan RPJM daerah dengan menggunakan rancangan resentra SKPD dan berpedoman pada RPJP daerah. Rancangan RPJM nasional dan rancangan RPJM daerah sebagaimana dimaksud menjadi bahan bagi musrenbang jangka menengah. Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat. Menteri menyelenggarakan musrenbang jangka menengah nasional. Kepala Bapeda menyelenggarakan musrenbang jangka menengah daerah. Kemudian musrenbang jangka menengah nasional dilakukan paling lambat 2 bulan setelah presiden dilantik. Musrenbang jangka menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah dilantik. Menteri menyusun rancangan akhir RPJM nasional berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah nasional. Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJM daerah berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah daerah. Kemudian rencana pembangunan tahunan atau RKP. RKP merupakan penjabaran dari RPJM nasional, memuat prioritas pembangunan nasional, kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP, membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakannya langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana pembangunan tahunan meliputi, yaitu Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM nasional. Kemudian Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan renja KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pada resentra KL. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan renja KL. Kemudian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana berpedoman pada resentra SKPD. Kepala Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD. Rancangan RKP dan rancangan SKPD menjadi bahan bagi musrenbang. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Menteri menyelenggarakan musrenbang penyusunan RKP, kemudian Kepala Bapeda menyelenggarakan musrenbang penyusunan RKPD. Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya paling lambat bulan April. Kemudian musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Menteri menyusun perencanaan akhir RKP berdasarkan hasil musrenbang. Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang menjadi pedoman penyusunan RAPBN atau RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Sekian penjelasan dari saya mengenai dokumen perencanaan. Terima kasih.